Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel ini. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan bagaimana Tempo memberikan analisa di mana dikatakan bahwa pemimpin seperti KDM ini adalah pemimpin yang berbahaya karena adalah pemimpin yang populis sehingga banyak kebijakannya itu tidak diambil berdasarkan akar masalah ya teman-teman. Wah, ini menurut saya sebuah analisa yang tidak berdasar ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi mengambil sebuah kebijakan yang berdasarkan kondisi lapangan saja masih dikatakan tidak tepat, tidak menyentuh akar masalah, lalu yang tepat itu bagaimana? Ya, kita akan simak bantahan Kang Deddy Mulyadi dan juga analisa bagus dari seorang netizen ya teman-teman, di mana menganalisa spiritualitas Kang Deddy Mulyadi yang ada hubungannya dengan bagaimana Kang Deddy ini menyusun konsep ya teman-teman sebelum membuat kebijakan. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ya, jadi Tempo ini memandang bahwa Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang populis. Ya, dia sadar betul dengan penggunaan medsos dan dengan medsos itu pula dia menjadi sangat populer, ya, populis dan populer. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pemimpin yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan dengan cepat dan dia tidak melihat akar masalahnya apa. Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Deddy, ya satu, dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan sementara akar masalahnya kan bukan di situ, gitu loh. Itu hanya ingin mencari sesuatu yang cepat. Solusinya hanya temporer, tidak kemudian dalam jangka panjang. Coba kita lihat angka kemiskinan seperti apa. Coba kita lihat pengangguran bagaimana. Terus kasus narkoba seperti apa. Dan juga ada banyak cara lain sebenarnya bisa digunakan oleh Deddy. Misalnya, ya katakanlah membawa psikolog, menghadirkan psikolog di dalam dunia pendidikan itu sendiri dan lain-lain. Nah, ini tentu saja bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya ya. Yaitu tidak dalam jangka panjang. Gitu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Yakni? Ya, Jokowi, Wan. Kita sudah lihat Jokowi waktu dia mau maju sebagai Pilgub Jakarta, ya, maju dalam Pilgub Jakarta. Naik SMK. Ya. Terus habis itu, setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong. Gitu. Ya, banyak orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu, gitu. Dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu. Tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi, dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang temporer. Benernya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Politikus di Purwakarta ya. Di Purwakarta, bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapati. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah, dipanggil Patih Mahapati nih. Saya panggil dia raja dong gitu. Jadi dipanggillah raja. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk di provinsi hari ini nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Ada lagi nih majalah Tempo
Majalah Tempo yang dulu diagungkan sebagai benteng intelektual pers Indonesia, kini tampak lebih sibuk mengasah satir ketimbang menyajikan substansi. Alih-alih menguliti kebijakan dengan analisis mendalam, kalian memilih memoles karikatur dan melempar sindiran murahan, lebih mirip akun meme politik ketimbang majalah berita. Menertawakan pemimpin yang aktif berkomunikasi di media sosial sambil mengabaikan kinerjanya di lapangan adalah bentuk kemalasan jurnalistik. Apakah jurnalisme investigatif kini diganti dengan jurnalisme impresi? Jika pemimpin hanya dianggap valid ketika diam dan tak terlihat, maka Tempo sedang merindukan gaya kuno yang justru membuat publik buta arah. Ironisnya, media yang seharusnya memperkuat demokrasi kini justru mendikte bentuk kepemimpinan ideal berdasarkan selera redaksi, bukan kebutuhan rakyat. Negara ini butuh visi betul, tapi juga butuh pemimpin yang bisa menjelaskan visinya. Dan di era digital, komunikasi adalah bagian dari kepemimpinan. Sayangnya, Tempo lebih memilih mengutamakan sindiran daripada keberimbangan. Lucu juga, Tempo kritik pemimpin karena tampil di layar, tapi sibuk sendiri bikin cover penuh drama visual. Jadi media atau akun parodi? Kritiklah kebijakan, bukan gaya komunikasi. Negara ini butuh akal sehat, bukan sarkas murahan. Tempo makin mirip buzzer dengan font ilegal. Kritik pemimpin karena muncul di layar, tapi lupa menyorot dampak nyata kebijakannya. Jangan-jangan yang haus viewers justru medianya. Sampurasun. Dari konten bocor alus Tempo, mereka menyimpulkan satu hal, bahwasanya Deddy Mulyadi itu adalah pemimpin populis. Dan memang secara psikologi, pemimpin populis itu cenderung mengambil satu keputusan tanpa memikirkan akar masalahnya. Masalahnya, Deddy Mulyadi itu mengambil gebrakan-gebrakan itu justru dia tahu akar masalahnya. Kalau yang nggak tahu akar masalahnya kayak gubernur-gubernur di daerah lain, dia bingung kerja ngapain, ya kan? Setelah dia dilantik menjadi gubernur, dia bingung mau ngerjain apa dulu, apa yang prioritas. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu akar masalahnya. Lagian itu Tempo kok bisa mengambil ataupun mendefinisikan Deddy Mulyadi pemimpin populis itu dasarnya apa? Dia mampu mendefinisikan seseorang ini pemimpin populis atau bukan populis itu dasarnya apa? Info A1 dari Hong Kong yang mereka omong itu semuanya bisa kita lihat di internet. Nggak harus info A1 itu, info 1 dari mana, begitu loh. Lagian kalau seandainya benar Deddy Mulyadi pemimpin populis dan dianjurkan jangan kembali kita terjebak oleh pemimpin populis, lah emang di Indonesia pemimpin yang tidak populis mana yang sudah berhasil memajukan satu daerah? Tunjukkan kepada saya. Ya, kita bahas human design-nya Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut orang-orang katanya Kang Deddy sosok yang spiritual. Kalau kita lihat dari chart human design-nya memang sangat spiritual. Dan ditambah kalau human design chart-nya seperti ini, yang paling atas adalah crown chakra di ubun-ubun. Beliau ada pipa 63 nyambung ke 4. Di bawahnya itu adalah ajna atau mata ketiga. 4-3-nya nyambung ke 2-3 yaitu ke throat. Jadi artinya mungkin beliau suka mendapat pesan dari Yang Maha Esa. Banyak ide datang, lalu diolah menjadi konsep di mata ketiganya. Lalu konsep tersebut dikomunikasikan atau dimanifestasikan melalui tenggorokannya. Dan biasanya yang punya misi jiwa seperti Kang Deddy akan memberikan kontribusi yang signifikan kepada komunitasnya dan bisa memprediksi dan menyiapkan masa depan secara intuitif. Beliau juga detail dan jago memecahkan masalah, dapat menghasilkan terobosan inovatif dan pemahaman yang baru. Lalu beliau juga tangguh, berani, dan siap menghadapi tantangan, bahkan untuk tantangan yang mengejutkan. Lalu apa yang beliau bicarakan selama beliau ada di dunia ini adalah Gate 27. Coba cek apakah kamu juga punya Gate 27. Jadi Gate 27 itu adalah tentang merawat atau mengasuh komunitas, selalu ingin memberikan kasih sayang kepada komunitasnya, lalu mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan rasa aman dan melindungi komunitasnya, dan mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan rasa aman dan untuk melindungi komunitasnya.
Ya itu ya teman-teman, kekayaan perspektif daripada netizen yang membela Kang Deddy Mulyadi. Ya teman-teman, sudah sangat bagus ya teman-teman. Tadi teman-teman simak sendiri, dan yang terakhir tentang human design Kang Deddy Mulyadi ini juga baru saya dengar dan sangat bagus, dimana dikatakan Kang Deddy ini mendapat banyak ide ya teman-teman, lalu dia akan mengkonsepnya ya teman-teman. Dan ini adalah bagian daripada menurut saya karena Kang Deddy itu rajin turun ke lapangan ya teman-teman, sehingga mendapat banyak inspirasi ya teman-teman, inspirasi dari yang bukan hanya imajinasi saja, yang dimana itu bisa meleset dan sekedar indah tapi tidak tepat, tetapi ya mendapat banyak inputan ketika turun ke lapangan, dari saran warga, dari mata, dari panca indera, dari mendengar, dari melihat ya teman-teman. Itu akan memperoleh inspirasi ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan Tempo ABCD pemimpin populis akan mengambil kebijakan yang tidak langsung menyelesaikan akar masalah, ini dasarnya apa? Ya banyak tadi seperti kata netizen ya, pemimpin yang tidak populis banyak sekali di Indonesia ini, kita bahkan nggak kenal apa hasilnya ya teman-teman. Dan kenapa harus mendikte gaya komunikasi pemimpin? Bukankah harusnya mendorong semua pemimpin ya pakai medsosnya untuk mengkomunikasikan progres-progres kerja yang sudah dia lakukan, biar kita tahu anggaran itu untuk apa, sehingga ya teman-teman ada trust antara pemimpin dan rakyat, keterbukaan, transformasi. Kan ini semua yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi lewat medsosnya ya teman, tidak perlu lagi lewat website resmi Pemkot yang membosankan, tulisan banyak gitu ya, yang bahkan orang malas bacanya. Ini kan sudah maju ya teman-teman, ya manfaatkanlah teknologi untuk berkomunikasi, untuk transparansi. Lalu kenapa Tempo berkata begitu? Saya pun tidak paham. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.